Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Sebelumnya yang terhormat Ibu Rian Andeni ME selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Erian Vigo Ananta, absen 1 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri 1. Dan teman saya Rizka Rahmawijaya, absen 6 sebagai pemateri 2. Yang ketiga Tasya Wafik Azizah, absen 7 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir Intan Dwi Astuti, absen 28 sebagai pemateri 4. Kami akan menyampaikan materi bertema tentang proses go public perusahaan. Pengertian go public. Penawaran umum saham atau disebut juga dengan go public adalah ketika emiten menawarkan saham atau surat berharga lainnya untuk dijual kepada masyarakat umum sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum atau go public merupakan salah satu cara bank syariah dalam memperoleh dana untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Manfaat go public. Manfaat go public termasuk menjadi bisnis publik dan memiliki opsi untuk mendaftar di bursa saham yang memungkinkan perdagangan saham perusahaan di pasar sekunder. Hal ini menandakan bahwa posisi 8 perusahaan di mata masyarakat atau di dunia usaha semakin baik. Adapun manfaat go public, yaitu yang pertama, mencari sumber pembiayaan baru. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif untuk ekspansi bisnis. Yang ketiga, menggunakan penerbitan saham baru untuk mendanai merger dan akuisisi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan atau corporate image. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan atau company. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Yang ketujuh, bertindak sebagai batu loncatan untuk penempatan internasional di berbagai pasar saham. Dan yang terakhir, meningkatkan posisi perusahaan dengan organisasi keuangan internasional jika berencana untuk mendapatkan pembiayaan dari pasar tersebut. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap berikut. Yang pertama, tahap awal persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dalam proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan akan menerbitkan saham terlebih dahulu, melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Selanjutnya, emiten melakukan penunjukan penjamin emisi dan profesi penunjang pasar, yaitu yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter, merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Yang kedua ada akuntan publik atau auditor independen, bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten untuk 2 tahun terakhir. Yang ketiga ada penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat ada konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion, semua yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum. Yang kelima ada notaris, yaitu untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain prospektus calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam
hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 9.A.2 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada saat ini emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham ini melalui distributor yang ditunjuk. Masa penawaran minimal 3 hari kerja. Perlu juga diingat bahwa tidak semua keinginan investasi akan terpenuhi saat ini. Misalnya, 100 juta saham diterbitkan ke pasar perdana, sementara semua investor ingin membeli 150 juta saham. Bisa dipastikan, Bapepam LK menanggapi deklarasi pengajuan pendaftaran perusahaan publik tersebut dalam waktu kurang dari 38 hari. Jika tidak ada koreksi yang dilakukan setelah pendaftaran, pernyataan tersebut akan berlaku secara otomatis selama waktu tertentu. Apabila perseroan telah dinyatakan efektif, berarti saham dalam perseroan tersebut dapat dijual. Penjualan dilakukan melalui pencatatan publik atau Initial Public Offering atau IPO. Dalam kaitannya dengan pasar modal, maka penjualan saham melalui mekanisme IPO disebut dengan penjualan saham di pasar perdana atau lebih umum disebut sebagai pasar perdana. Mekanisme penjualan bagian pasar utama diatur oleh pihak asuransi. Penjamin emisi yang menjual kepada investor dibantu oleh tenaga penjualan. Penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam prospektus. Bapepam LK memberikan waktu yang relatif terbatas bagi perusahaan tercatat untuk menjual saham IPO, hanya 2 atau 3 hari. Tetapi, perusahaan yang tidak mendaftar ke BEI setelah menjual sahamnya mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menjual sahamnya, dan tentunya sangat tergantung prospektus yang dicantumkan dalam pendaftaran. Jika investor tidak dapat memperoleh saham di pasar perdana, maka investor dapat membeli di pasar sekunder setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang terakhir ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah menyelesaikan penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mengenai pencatatan di Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dibagi atas 2 papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan, di mana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Persyaratan umum pencatatan di Bursa Efek Indonesia, calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di bursa apabila telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, ada persyaratan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang kedua, ada calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat memenuhi kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, ada bidang usaha baik langsung atau tidak langsung oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, ada khusus calon emiten pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan atau hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL, dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan. Yang kelima, ada khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun, memiliki minimal 1 kontrak karya atau kuasa penambangan atau surat izin penambangan daerah. Minimal salah satu anggota direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan. Calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti atau proven deposit atau yang setara. Yang keenam, ada khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan atau seperti jalan tol, penguasa hutan harus memiliki izin tersebut minimal 15 tahun. Yang ketujuh, ada calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat atau listing di BEI
di mana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut. Lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi tidak diperkenakan tercatat di bursa. Yang kedelapan, ada persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan. Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, ada order dari nasabah. Yang ketiga, diteruskan ke floor trader. Yang keempat, masukkan order ke JATS. Yang kelima, transaksi terjadi atau macet. Yang terakhir, ada penyelesaian transaksi atau settlement. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.